Teman-teman sekalian, apakah ketika kita mengatakan aku kaya, tapi pada kenyataannya kita belum kaya, itu sama aja membohongi diri? Atau ketika kita bilang aku bisa, padahal kita tuh belum mencoba, apa itu juga membohongi diri? Atau ketika kita bilang hutang-hutangku sudah lunas semua, padahal kenyataannya belum lunas, apa itu juga membohongi diri? Kalian pernah dengar nggak sih, the power of ucapan adalah doa? Ya, pastinya sudah nggak asing lagi ya, nggak asing banget. Sudah sering bertebaran di mana-mana, the power of ucapan adalah doa. Tapi, apakah kalian pernah membuktikannya sendiri? Bahwa apa yang kalian ucapkan itu menjadi doa dan jadi kenyataan di dalam kehidupan kalian? Untuk pernyataan itu, saya sudah sering banget membuktikannya di dalam kehidupan saya sendiri. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah membuktikan atau bagi para netizen yang sering menebar komentar bahwa ketika kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi, itu sama saja membohongi diri. Please banget tonton video ini, karena di video kali ini saya akan membagikan triks gimana sih supaya the power of ucapan adalah doa itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu, di dalam kehidupan kalian. Oke, jadi stay tune dan simak videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu berbagi energi positif, frekuensi positif yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. So, bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif dan menjadi positive people. Baiklah, jadi apakah teman-teman di sini pernah merasakan yang namanya the power of ucapan adalah doa? Apakah the power of ucapan adalah doa pernah terjadi di dalam kehidupan kalian? Jika ada yang pernah, saya minta tolong banget kalian bagikan kisah kalian itu di kolom komentar, tulis di kolom komentar ya. Biar semakin banyak orang yang tahu tentang keajaiban dari the power of ucapan adalah doa ini. Karena ya di video saya yang sebelumnya, kalian pernah nonton di video saya yang ini, yang membahas tentang stop mengatakan mudah-mudahan, semoga. Nah di video itu banyak banget doa-doa baik, harapan-harapan baik yang ditulis oleh teman-teman ya, berupa afirmasi yang dia ingin hal itu terjadi di dalam hidupnya. Tapi ada juga beberapa netizen yang mengomentari di situ bahwa hal tersebut sama saja dengan kita membohongi diri kita sendiri. Kita berbohong sama diri kita sendiri. Karena ketika kita berkata atau menulis doa harapan seolah-olah sudah terjadi, padahal kenyataannya itu belum terjadi. Katanya itu tuh sama aja kita membohongi diri kita sendiri. Bener gak sih? Apa iya kita membohongi diri sendiri dengan mengatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi? Saya bisa pastikan orang yang berkata seperti itu hidupnya belum pernah merasakan the power of ucapan adalah doa. Ya, jadi di sini saya tekankan kembali bahwa ketika kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi tapi seolah sudah terjadi ya, apalagi itu adalah sesuatu yang kita inginkan. Apalagi kalau sampai diulang-ulangi setiap hari sampai menjadi kebiasaan kita, itu namanya bukan membohongi diri. Oke? Itu namanya bukan membohongi diri. Tapi itu namanya adalah menipu. Loh, kok menipu kak? Berarti lebih parah dong daripada membohongi diri. Tunggu dulu. Jadi gini, ketika kita mengatakan sesuatu ya, di mana sesuatu itu adalah harapan atau doa atau hajat keinginan kita gitu, seolah-olah sudah terjadi, dan itu kita ulangi terus, itu sama seperti kita sedang berafirmasi, di mana afirmasi itu berarti kita memasukkan informasi atau memberi penegasan kepada diri kita sendiri ya. Dimana ketika itu diulang-ulang terus, maka pikiran itu akan berhasil menembus ke alam bawah sadar, ke pikiran bawah sadar kita. Kita sama saja seperti menipu pikiran kita. Pikiran bawah sadar kita tuh tidak mengerti, tidak mengetahui yang mana yang pura-pura, yang mana yang berbohong, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dia itu tidak tahu. Ya, jadi informasi apapun, benarkah, salahkah, positifkah, negatifkah,
Apapun yang masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar itu langsung diterimanya, dan dia akan memproses bahwa itu adalah kenyataan, sehingga dia akan memancarkan frekuensi ke alam semesta. Ya, karena pikiran alam bawah sadar kita ini terhubung ke semesta, dan semesta akan mendatangkannya, mewujudkannya menjadi kenyataan. Kenapa seperti itu, Kak? Karena memang seperti itu hukum alam yang berlaku di dunia ini. Ya, hukum tarik menarik. Contoh ya, kita ambil contoh nih. Misalnya ya, kamu mau pergi ke tempat kerja. Anggap aja tempat kerjamu itu adalah kantor baru, di mana kamu harus menghafal jalanan dari rumahmu menuju kantor baru tersebut. Oke, hari pertama kamu pasti bakalan mengamati jalan-jalan yang harus dilalui. Apakah melewati persimpangan? Apakah harus melewati pertigaan? Di pertigaan harus belok kanan, kemudian lurus dan mentok ada gapura, kalian harus belok kiri lagi, dan akhirnya sampai ke tempat kantor yang baru tersebut. Nah, jadi persimpangan, pertigaan, gapura itu adalah patokan kamu agar bisa sampai ke tempat kantor baru tersebut. Ya, oke, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah itu pulangnya gitu juga. Pulangnya kamu akan mengingat kebalikannya dari perjalanan menuju kantor tadi kan. Nah, keesokan harinya kamu akan melalui rute yang sama. Hingga berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kamu akan melewati rute yang sama setiap hari. Pertanyaan saya, nggak usah deh bertahun-tahun ya, seminggu atau 2 minggu aja deh. 2 minggu aja kamu melakukan perjalanan dari rumah menuju kantor itu, apakah kamu masih memperhatikan rute-rute yang di awal tadi? Apakah kamu masih memperhatikan, mengingat, oh di depan nanti ada persimpangan, berarti aku harus belok kanan. Terus nanti ada pertigaan, berarti aku harus belok sini. Dan sampai ada gapura, aku harus lurus. Apakah kalian masih mengingat hal-hal tersebut? Pastinya enggak kan? Pastinya kalian udah lempeng aja, bahkan kalian bisa nggak mengingat lagi. Bahkan di jalan itu kalian kayak nggak ngingat lagi harus belok mana, otomatis aja arah kendaraan kalian berbelok ke kanan misalnya. Dan kemudian di pertigaan tadi secara otomatis kalian langsung terbelok ke arah kiri misalnya ya. Dan tanpa kalian sadari, kalian bahkan bisa langsung sampai aja tuh di kantor kalian tadi. Tanpa kalian mengingat kalian tuh udah melewati gapura tadi atau belum ya. Bener gak sih? Pasti nggak kayak di awal kan, harus ngapalin rute-rute, harus mencari patokan-patokan penanda di jalanan. Dan pulangnya juga gitu. Dan dari kantor, misalkan kalian sedang memikirkan hal yang lain dalam perjalanan, kalian udah tiba-tiba aja sampai di rumah. Nggak ingat lagi kalian di depan tadi harus belok kiri atau belok kanan, udah melewati gapura atau belum, ya kan? Itu semua sudah terekam otomatis di dalam pikiran alam bawah sadar karena diulangi setiap hari terus-menerus. Nah, seperti itu juga yang saya maksud. Ketika kita memasukkan informasi ya, berafirmasi, entah itu berucap, entah itu berkomentar, sesuatu yang bahkan belum terjadi ya, yang bahkan belum kita miliki, tapi kita seolah sudah memilikinya. Dan jika itu kita ulang-ulang sampai menjadi kebiasaan, itu juga akan tertanam ke alam bawah sadar kita. Jadi otomatis alam bawah sadarnya akan mengaksep informasi tersebut, dan itu akan berlaku di dalam kehidupan kalian. Ya, jadi ketika kita berucap seperti itu namanya bukan membohongi diri, tapi kita menipu alam bawah sadar. Kenapa sih Kak harus ditipu? Ya iya, karena pikiran alam bawah sadar kamu, pikiran alam bawah sadar kalian, kita semua itu sudah terisi, sudah terdoktrin oleh informasi-informasi dari masa lalu ya, dari sejak kita kecil bahkan hal-hal yang terjadi pada diri kita hari ini. Itu semua adalah hasil dari informasi yang sudah kita tangkap di masa lalu, kemarin, dulu, dan tersimpan di alam bawah sadar. Oleh karena itu, kalau kita mau menginginkan sesuatu terjadi, sesuatu hal yang baru terjadi di dalam hidup kita harus menipu dia, kita harus menipu alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar ini harus percaya dengan informasi baru yang akan kita masukkan. Makanya saya sering bilang di video-video sebelumnya, jika kalian ingin menulis komentar berupa harapan atau doa, jangan pakai kata semoga, jangan pakai kata aku ingin, mudah-mudahan. Terutama untuk sesuatu yang kita inginkan terjadi kepada diri kita sendiri ya. Beda halnya kalau kita mendoakan orang. Yang namanya berdoa ya nggak apa-apa, aman aja, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit kamu, semoga Allah selalu memberkahimu. Itu benar, itu tidak salah. Yang saya bahas di sini adalah bagaimana kita mengafirmasikan, memasukkan informasi untuk diri kita sendiri, kepikiran alam bawah sadar kita sendiri, agar si alam bawah sadar itu ketipu.
Tujuannya apa? Tujuannya agar apa yang kita ucapkan itu menjadi kenyataan. Gitu loh teman-teman. Paham ya? Saya harap kalian paham. Oke, jadi saya akan bagikan tips gimana sih supaya the power of ucapan adalah doa itu bisa terjadi, benar-benar terjadi di dalam kehidupan teman-teman semua. Tadi kalian sudah paham ya, kita berarti harus menipu alam bawah sadar kita. Ya, paling enak menipu alam bawah sadar itu adalah ketika kita mau tidur, lagi ngantuk-ngantuknya, dan ketika kita bangun tidur. Ya, jadi saya sarankan banget ketika mau tidur itu, setelah kita berdoa, kalian bebas bisa melakukan afirmasi. Ucapkanlah kata-kata apapun yang kalian inginkan. Misalnya hutang lunas. Alhamdulillah ya Allah, hutang-hutangku sudah lunas semua karena Engkau ya Allah. Karena caramu yang sangat ajaib, karena caramu yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah. Itu gak apa-apa. Alhamdulillah aku sehat dari segala penyakitku. Alhamdulillah aku punya omset 1 miliar dalam 1 bulan. Terima kasih ya Allah karena Engkau semuanya bisa terjadi. Apapun yang kalian ingin terjadi, ucapkan ketika kalian tuh mau tidur. Lagi ngantuk-ngantuknya tuh ucapin tuh. Sama pas lagi kalian mau bangun. Tapi jangan lupa ya berdoa dulu. Oke, jadi tuh ya, kita harus menipu alam bawah sadar. Kemudian setelah kita menipu alam bawah sadar ya, melalui afirmasi-afirmasi kita tadi, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita harus melakukan tindakan. Tindakannya itu apa? Ya tindakannya itu seolah-olah apa yang kita inginkan tadi itu sudah terjadi. Act as if, bertindak seolah-olah. Saya juga pernah bahas di video sebelumnya bagaimana keajaiban dari bertindak seolah-olah ini terjadi di dalam hidup saya. Ya, jadi kita tuh pura-pura bertindak seolah-olah apa yang kita inginkan tadi tuh udah terjadi, beneran terjadi. Nah, ini juga salah satu proses yang membantu, yang sangat membantu dalam menipu si alam bawah sadar tadi. Ya, jadi sudah kita masukkan afirmasi ya sebelum kita tidur, kita ulang-ulang seperti itu. Terus ditambah dengan tindakan kita sehari-hari, ditambah dengan rutinitas kita sehari-hari yang menganggap seolah-olah itu memang udah terjadi. Dijamin tambah powerful lagi. Bener-bener ketipu si alam bawah sadar ini. Ya, jadi kalau udah itu si alam bawah sadar ketipu, kalian tunggu keajaiban yang terjadi. Banyak loh orang-orang yang sembuh dari penyakit ya, kayak misalnya kanker stadium 4 yang udah kayak gak ada harapan lagi, tapi tiba-tiba kankernya tuh sembuh, tumornya tuh hilang total. Karena apa? Karena dia menerapkan act as if, bertindak seolah-olah dia itu sehat, dia itu sudah sembuh. Walaupun ya kata dokter ini udah stadium 4 bla 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 gitu. Tapi ajaibnya dengan kekuatan pikiran tadi, dia berhasil menipu alam bawah sadar. Dan akhirnya keajaiban itu terjadi. Mau hutang lunas, bertindaklah seolah-olah hutang kalian tuh lunas. Hilangkan rasa cemas, hilangkan rasa khawatir. Bayangin kalau misalnya hutang sudah lunas, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasain? Pasti kita tuh bersyukur kan, bersyukur tiada henti. Alhamdulillah, ya ampun ya Allah bebas finansial, alhamdulillah. Nah itu tuh lakukan benar-benar seperti itu, benar-benar kayak bersyukur. Ya jadi benar-benar lakukan tindakan tuh seolah-olah hal itu sudah terjadi. Kalian mau menikah misalnya, yang mau cari pasangan, bertindak seolah-olah akan melangsungkan pernikahan. Misalnya mulai googling nih di mana make up artis yang cocok, dekorasi panggung yang cocok, yang bagus, fotografer di mana, udah cari itu, bener-bener cari. Ya jadi bener-bener lakuin. Mau punya omset atau income atau keuntungan bersih misalnya 1 bulan 100 juta, ya 1M ke berapapun tuh. Apa yang kita lakuin kalau misalnya hal itu beneran udah terjadi? Kita pastinya sudah tidak cemas lagi tentang uang. Kita pastinya bahagia. Atau kita bahkan mutar lagi untuk jadi modal di usaha yang lain. Itu mulai cari usahanya apa yang cocok untuk selanjutnya. Mulai pelajari sedikit-sedikit usaha yang bakalan dibuka lagi misalnya. Sedekah pastinya kita juga lebih besar. Lakuin sedekah yang besar. Pokoknya benar-benar seolah-olah itu sudah terjadi. Dan itu harus dilakukan setiap hari, berulang-ulang terus-menerus. Sampai benar-benar kalian itu udah terbiasa dan lupa bahwa kalian itu sedang berpura-pura. Atau lupa bahwa sedang bertindak seolah-olah. Ketika kita sudah tidak terlalu ingat lagi dengan tujuan awal kita, bahwa kita tuh hanyalah bertindak seolah-olah, hanyalah menipu alam bawah sadar, kita udah kayak lempeng aja menjalaninya. Sudah setiap hari sudah kayak menjadi kebiasaan diri seperti itu. Jadi udah gak terlalu fokus nih sama tujuan awal kita. Siap-siap. Itu adalah tanda bahwa kita sudah berhasil menipu alam bawah sadar. Dimana ketika kita sudah berhasil menipu alam bawah sadar, lihatlah keajaiban akan segera datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Bener deh.
Ya, jadi itu aja kuncinya. Kalian harus menipu alam bawah sadar dengan cara berucap, berafirmasi sebelum tidur dan setelah bangun tidur dengan kalimat seolah-olah sudah terjadi, dan kalian harus bertindak benar-benar seolah-olah itu sudah terjadi. Dan itu diulang-ulang setiap hari terus-menerus sampai akhirnya menjadi terbiasa dan kalian lupa bahwa kalian sedang berpura-pura. Maka itu tandanya kalian sudah berhasil menipu alam bawah sadar dan bersiap untuk menyambut, menerima keajaiban, keinginan, harapan, doa menjadi kenyataan. Oke, yang paling penting adalah tindakan kita. Menurut saya ini mempengaruhi banget dalam manifestasi keinginan atau impian-impian kita. Oke, setuju? Kalau kalian setuju, maka kalian harus melakukan mulai detik ini juga. Dan saya mau kalian tuliskan keinginan tersebut di kolom komentar. Kalau misalnya ada kalimat yang kurang tepat, nanti mungkin akan saya bantu, akan saya komentar di situ ya, insya Allah. Supaya teman-teman lebih yakin lagi terhadap keinginan teman-teman itu. Ya, dan ingat, keinginannya harus jelas dan spesifik. Oke, jelas ya? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian klik tombol jempol ke atasnya ya, tanda bahwa kalian menyukai video ini. Kemudian share ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian. Barangkali ada yang membutuhkan motivasi-motivasi, arahan-arahan, agar kita bisa sama-sama berbagi kehidupan yang positif, energi positif, frekuensi positif, dan insya Allah menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau sudah menulis, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.